Hai guys, ketemu lagi gua Diana. Kita ngomongin loli aja ya, gitu ya. Ini kayaknya menarik banget ya tentang loli. Nah, kita kan tahu ya, loli itu belum lama ya, maksudnya kumpul lagi sama ibunya Nikita Mirzani gitu loh, setelah beberapa bulan lepas gitu, jauh dari ibunya, dia sekarang ngumpul lagi gitu loh. Kita ngeliatin videonya ya, terharu banget ya lihat loli rindunya sama ibunya, terus sama adik-adiknya yang dua itu gitu. Nah itu Loli juga ngaku ya bahwa dia tuh menyadari gitu ya. Kemarin kita kan kebayang ya, Loli tuh keras banget sama ibunya gitu loh. Aduh, macem-macem lah gitu loh. Sampai banyak lah yang pandangan negatifnya ke Loli gitu. Kok Loli kok sama ibu, sama Nikita kok gitu loh. Itu kan ibu sendiri, masa lu maki-maki sih sama ibu gitu loh. Tapi kan kita juga nggak tahu ya Loli bagaimana masalah Loli gitu loh. Sampai dia akhirnya keluarin hal-hal yang sebenarnya nggak pantas lah gitu loh ya. Kita nggak tahu masalah itu, tapi sekarang mereka udah rujuk lagi nih, ketemu. Kalau Nikita ya, walaupun anak Loli tuh kayak seperti itu, Nikita tuh cinta banget lah sama Loli gitu loh, sama Loli tuh cinta banget gitu loh. Jadi walaupun ya namanya seorang ibu ya, walaupun anaknya bandel ya, di mana-mana ya gitu, ibu tuh kodratnya seperti itu ya. Anaknya bandel, kadang-kadang ngomong kasar sama ibu gitu loh. Tapi Nikita tuh tetap aja gitu loh, sayang banget lah gitu loh. Jadi dia tetap maafin anaknya, mau tetap nerima anaknya gitu loh. Itu Nikita gitu loh. Nah ini kan dia balik, kita wadah pada terharu lah gitu ya. Aduh, syukurlah gitu loh, ibu anak ini bisa akur, bisa damai lagi, sama-sama lagi. Dan Loli itu bisa sadar bahwa dia tuh udah banyak salah sama ibunya, bahwa yang selama ini yang paling merhatiin Loli itu siapa lagi kalau bukan ibunya Nikita. Pokoknya udah Nikita lah gitu, yang semua perhatian banget sama Loli itu udah Nikita gitu. Dan dia sadar dan dia ngomong gitu, mengakui bahwa bagaimana ibunya, Miminya itu perhatian, bagaimana Miminya itu cinta banget sama dia gitu, dan dia merasakan gitu. Justru karena itulah Loli itu makin merasa bersalah sama Nikita gitu loh, bahwa dia tuh aduh, kok gua sebagai anak kok gitu banget ya sama Miminya gitu loh, kok kayak gitu. Dah itu dia ngaku, dan dia bilang bahwa dia mau berubah. Dia mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan bimbingan Miminya gitu. Dan Nikita sendiri juga udah nyiapin tuh agenda buat Loli, untuk kemajuan Loli. Nikita juga mau si Loli ini sekolah di luar deh gitu loh, dapat pengetahuan yang luas, bisa membuka cakrawala berpikirnya Loli, menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Tuh Nikita tuh udah ada rencana, banyak lah rencana bagus-bagus ya gitu tentang ini ya gitu loh. Masa depan Loli tuh udah dirancang lah. Nah tapi Nikita juga sekarang ini juga agak berubah gitu loh. Pendekatan Nikita terhadap Loli juga udah berubah gitu. Enggak harus begini enggak, karena dia mungkin ya setiap orang belajar dari kesalahannya ya gitu ya. Jadi Nikita juga pendekatannya sama Loli udah beda gitu loh. Dan kalau kalian lihat ya, Nikita kapan ya ada videonya tuh, Nikita nyadarin juga bahwa mungkin pendekatan dia ke Loli itu tidak tepat gitu loh. Jadi Loli yang namanya anak remaja ya, yang masih 17 tahun itu bergejolak gitu. Jadi kalau misalnya Nikita, kamu harus gini, nah dia nggak sesuai dengan kemauannya, itu jadi bentrok gitu loh. Nah itulah gitu. Tapi Nikita juga sadar. Jadi ini bagus sekali ya, jadi Loli itu sadar bahwa dia salah, dia melakukan ini, melakukan itu gitu loh, yang udah nggak bener banget gitu. Nah itu dia sadar, itu udah bagus banget. Nah di satu sisi bukan Loli aja yang sadar, Nikita juga menyadari bahwa mungkin pendekatan yang selama ini maksud boleh baik ya, kadang-kadang maksud baik belum tentu gitu diterima baik kalau salah pendekatannya. Nah
Nikita juga udah ngaku juga bahwa dia itu mungkin dia salah cara mendekati Loli itu, sehingga akhirnya yang ada bukannya Loli nerima malah bentrok gitu loh, semacam itulah. Jadi nah sekarang ini mungkin masing-masing memperbaiki diri itu bagus gitu loh. Artinya Loli memperbaiki diri, menjadi lebih dewasa gitu ya. Nikita juga memperbaiki diri sebagai ibu, dia udah belajar nih ya, bahwa mendekati Loli berarti harus begini, begitu supaya masuk. Jadi misi baiknya itu masuk gitu loh. Itu udah semuanya gitu loh. Artinya dari kemarin waktu mereka ketemuan ya gitu, pertama kali ketemu dan selanjutnya itu smooth, bagus gitu. Nah, siapa sih yang ngira gitu loh? Tiba-tiba nih kita kena nih kasus gitu loh. Kalian juga pasti belakangan ini pasti itu lagi rame ya beritanya ya gitu loh. Perseteruan nih kita dengan Dr. Reza Gladys gitu loh ya. Itu kalian tahu ya gitu. Dan akhirnya nih kita ditetapkan menjadi tersangka. Dan tahu nggak kan? Itu nggak tanggung-tanggung loh kasus itu. Itu aduh. Kalau dilihat kan bukan kasus biasa gitu loh, bukan kasus yang setahun 2 tahun gitu loh. Ini kasusnya gede gitu karena anunya kepada Nikita itu, pasal yang dikenakan kepada Nikita tuh berat-berat gitu loh. 1, tentang pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik. Jadi kenanya di Undang-Undang ITE, gitu ya, Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Itu kan kita ya yang bermain di media sosial yang itu takut banget tuh kena itu. Karena lumayan loh itu ancamannya maksimal 6 tahun loh, bayangin tuh ya. Terus satu lagi tentang pemerasan ya kan. Kalian udah tahu lah ya kasus itu ya, tentang produk skincare gitu. Itu pasti udah lah gitu ya soal mereview dan itu pemerasan lah, macam-macam lah, udah pasti udah, jadi nggak perlu dijelasin di sini ya. Nah yang saya cuma mau ngomong gini loh, itu berat gitu loh, ancaman pemerasan berat itu kalau nggak salah maksimalnya sekitar 9 tahun. Tapi ada lagi nih yang paling berat nih, yang serem lah gitu loh. Nih kita aja dengernya tuh pas shock gitu loh. Lah kok dengan kasus inilah nih kita langsung kemarin tuh ya, dia banding-bandingin dengan yang kasus koruptor gede-gedean itu gitu loh ya, yang sempat awalnya 6,5 tahun terus jadi akhirnya diperberat jadi 20. Kok jadi disamain gitu loh, kata Nikita, kok jadi gua gitu loh, awal-awalnya gua yang didatengin sama dia, kok kenapa jadi gua gitu loh ya, gitu-gitulah gitu ya. Kita nggak bahas kasusnya lah ya, tapi cuman mau diingetin undang-undang dia kena di TPPU, tindak pidana pencucian uang. Coba bayangin aja tuh, serem banget ya, gila ya. Nah itu ancaman hukumannya maksimal 20 tahun, bayangin 6 tahun. Dia pasalnya berlapis loh untuk Nikita, 6 tahun, 9 tahun, ini maksimalnya 6 tahun, 9 tahun, 20 tahun. Tuh, bayangin, luar biasa nggak? Nah ini kan jadi Loli yang baru aja lagi seneng, lagi terus mereka kumpul gitu ya, ngobrol-ngobrol keluarga apa ya, merancang-rancang itu. Apa enggak geger di mereka itu, lah kenapa begini gitu loh. Kesian deh Loli jadinya gitu loh. Aduh, jadi Loli yang ya udah pastilah dia sedih banget lah gitu ya gitu. Nah tapi ada keuntungannya bahwa apa nih, dia jadi supportingnya Nikita loh, jadi penguat mamanya gitu loh. Dia jadi penguat mamanya. Miminya itu lagi ya gimana sih ya, walaupun soal salah atau benar nanti kita lihat lah di pengadilan, tapi itu pasal-pasal itu yang dituduhkan kepada dia itu kan bikin orang down gitu. Waduh gila, ini bukan pasal main-main gitu loh. Jadi soal kasusnya bukan main-main gitu loh. Nah itu kan bikin ya gimana ya, nggak tahu lah ya, karena sampai sekarang sejak kasus mamanya itu dia ditetapin jadi tersangka itu kalau nggak salah tanggal 20 Februari hari Kamis, itu Loli sampai sekarang belum pernah mengeluarkan statement bagaimana perasaan dia nanggapin itu, bagaimana
kedepannya seperti apa belum. Waktu itu kan kita janjiin tuh untuk konferensi pers, tapi belum ada gitu loh ya. Mungkin masih lihat aja situasinya kali gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi yang catatannya adalah bahwa Loli menyadari kesalahannya. Terus bahwa situasi tiba-tiba berubah drastis. Nah, itu perkara lain nih. Kita minta tolong sama Master Gunadili untuk melihat, meneropong nih bagaimana tentang Loli ke depannya. Kita ngangkat Loli ya gitu. Bagaimana Loli ke depannya dengan adanya masalah ini, karena dia udah sekarang ini udah mulai rasa percaya dirinya tumbuh untuk bangkit lagi, untuk menjalankan rencana-rencana baru untuk dia ke depannya gitu. Tiba-tiba diguncang dengan adanya masalah ini gitu loh. Nah, itu seperti apa untuk dampaknya untuk Loli itu seperti apa gitu loh. Terus bagaimana dia menghandle-nya gitu. Nah, di bagian lainnya kita juga tuh nanya gitu loh ke Master Gunadi. Loli ini kan dia udah putus sama Fadel ya. Ada nggak sih dia pacaran lagi gitu loh? Atau dia mau balik lagi sama Fadel? Tapi kan gimana caranya ya gitu ya. Nah, ntar dijelasin sama Pak Gunadili itu. Apakah si Loli ini punya pacar baru gitu loh? Ada loh pacar baru, jangan sampai kaget lo ya. Kita ikutin ya gitu. Nah, menurut Master Gunadili ini, Loli ini sebenarnya pribadi yang easy going. Jadi dia sih orangnya bukan ya oke lah gitu loh. Iya aja gitu loh, dia tuh gampang lah, maksudnya nggak orang yang ribet sebenarnya gitu loh. Hanya saja memang gitu loh, Loli ini agak kesepian, jadi dia sangat butuh perhatian dari ibunya gitu loh. Yang dekat itu ibunya ya, yang sangat butuh perhatian dari ibunya gitu loh untuk Loli ini gitu loh ya. Karena dia tuh kalau dari teropongan, bukan gua loh yang teropong, bukan. Ini dari teropongannya Master Gunadi, dia melihat bahwa hidup Loli ini dari kecil sampai ini tuh gonjang ganjing. Ada aja gejolaknya gitu loh. Belum lagi cerita bentroknya dia sama ibunya gitu loh. Sama miminya lah, dia panggil mimi ya gitu. Sama miminya itu bentroknya. Nah, lebih dari itu ya itulah gitu loh ya, Loli itu. Emang kata Master Gunadi ini, sebenarnya kalau kita ngelihat basinya Loli sama basinya Nikita itu memang ada ciongnya gitu. Itulah sebabnya kenapa mereka berdua tuh sering aja ribut, tapi bukan berarti nggak ketemu ya, karena ada elemen lain di situ. Ada Nikita punya logam, si Loli ini punya air, elemen air. Nah, itulah sebenarnya bisa gitu loh, bisa untuk mereka ini ketemu gitu loh ya. Walaupun ada ciongnya bisa ketemu gitu loh ya, untuk mengurangi dampak itu gitu loh ya. Jadi kan Loli itu lahirnya tanggal 28 Mei 2007. Tahun ini bulan Mei ini tanggal 28 dia tuh 18 tahun ya gitu ya. Sekarang masih ya 17 lah ya, kan belum 18 ya. Terus sionya dia punya sio anjing air, ular kayu, dan babi api. Nikita punya macan, punya monyet, punya ular, babi juga punya ada. Itulah makanya itu ciong. Jadi macan, monyet, ular, babi itu yang buat situasinya musuhan terus gitu. Itu kata Gunadili ya. Jadi dari hitungan bazinya itu yang buat mereka tuh ribut aja, musuhan terus ya. Nah, kalau ini tidak ada kesadaran masing-masing untuk memperbaiki, itu gawat gitu loh. Berabe itu gitu loh. Makin jauh, Loli tuh bisa makin jauh gitu loh. Si Nikita juga ya kayak begitulah gitu loh ya. Itu karena sio panas mereka gitu. Tapi bisa nggak sih ya, maksudnya mereka berdua ini akur gitu? Oh ya bisa. Apa yang nggak bisa gitu loh di dunia ini? Bisa. Asal satu syaratnya, dua pihak ini menyadari
kekurangan masing-masing. Loli menyadari kekurangannya, Nikita pun juga menyadari kekurangannya, dan itu mau memperbaiki diri untuk menyatukan gitu, karena ada elemen yang tersedia untuk mereka untuk bisa bersatu gitu. Loli punya air, Nikita punya logam gitu loh. Itu gitu ya, seperti itu. Nah, kita udah lihat nih gitu. Kita nggak usah nunggu lama-lama gitu loh untuk melihat itu bahwa sebenarnya bisa. Ya kemarin mereka ketemu itu setelah berbulan-bulan berseteru, kemarin itu ketemu, dan Loli udah mengakui kesalahannya, kekurangannya sama ibunya. Terus Nikita juga dengan nangis-nangis juga menyadari bahwa bagaimana dia merasa mungkin ada yang salah dari penanganan dia terhadap anaknya Loli gitu loh, dan sama-sama mau memperbaiki diri. Nah itu jadi udah bisa kelihatan ya, asalkan ini dirawat dengan baik, di treatment dengan baik, nah mereka bisa lah sama-sama. Itu ya kata Master Gunadi, artinya mereka bisa lah gitu, hubungan ini bisa membaik. Yang penting adalah masing-masing bisa menahan diri gitu ya, masing-masing bisa menahan diri, sehingga hubungan ibu dan anak ini nggak selalu diwarnai panas, nggak selalu diwarnai perang, kan capek ya nggak gitu loh. Nah bagaimana, nah kalau kita tanya gitu loh, sekarang nih kita ada masalah gitu ya, oke lah urusan Loli untuk sementara udah baik lagi gitu loh, udah balik ke keluarga. Terus bagaimana dengan Loli menghadapi masalah ibunya gitu loh? Ibunya sekarang terbelit masalah nih. Loli di mana posisinya gitu loh? Bisa nggak gitu loh? Nah, Master Gunadi ngomong gini, justru itulah sekarang ini dalam situasi nih kita yang ya menghadapi masalah ini, siapa sih orang ya, walaupun merasa walaupun benar, dia pastilah dengan adanya kasus hukum ini kan ada pukulan tersendiri secara mental ya gitu loh. Nah, disinilah posisi Loli. Master Gunadi bilang, Loli itu sekarang ini akan jadi kekuatannya Nikita secara mental, menguatkan Nikita untuk bisa menghadapi permasalahannya. Jadi Nikita nih menjadi kuat karena ada sokongan dari Loli. Karena dengan sekarang kan Loli kan ya, maksudnya dia nguatin Miminya supaya Miminya tuh nggak down dengan kejadian seperti ini. Nah itu yang sekarang dilihat sama Master Gunadi, melihatnya seperti itu, bahwa Loli ini justru di situasi seperti ini, di situasinya Nikita yang lagi rumit seperti ini, justru Lolinya yang akan tampil, mungkin nggak tampil ke publik ya, maksudnya nggak harus ngoceh-ngoceh juga ke publik, tapi di internal mereka itu dengan Loli bertindak baik, melakukan hal-hal yang baik yang tidak membuat masalah di Nikita jadi beban pikiran Nikita, itu aja udah asik banget buat Nikita gitu loh. Ya kayak gitu ya gitu loh. Nah, urusan itu udah gitu udah. Artinya Nikita dengan adanya Loli di sampingnya, dengan adanya Loli menguatkan dia, nah Nikita bisa lebih tegar menghadapi permasalahan dirinya. Kalau untuk Nikita mah Nikita tegar, tapi dengan ada amunisi nih, ada tambahan daya nih dari Loli itu. Jadi itulah. Jadi Loli hadir di saat yang tepat gitu loh. Artinya Loli masuk, mereka rujukan gitu. Di saat nggak lama kemudian Nikita ada masalah gitu. Coba kalau misalnya belum nih Loli masih jauh gitu kan, Nikita menghadapi masalah ini sementara dia juga mikirin, waduh kesian banget itu. Nah tapi dengan ada ini, ada yang baik lah gitu ya untuk Nikita gitu secara mental. Kalau saya lihat dari basinya, artinya dari cat natal, dari tanggal, bulan, tahun lah kelahiran masing-masing, itu mereka berdua cocok gitu loh, cocok. Itu makanya ya bisa lumayan awet gitu loh ya, walaupun dengan banyak guncang-guncang tetap ini, karena kalau dari Pak Gubernur karena si Fadel ini kayaknya udah tahu selahnya menangani Loli gitu loh ya gitu. Jadi mereka cocok gitu loh. Apalagi Loli kan jauh dari Miminya gitu loh, dengan ada Fadel yang ini gitu loh ya, seperti itulah. Kalau ini cocok, lumayan cocok, tapi dengan situasi seperti sekarang ini gitu loh, apa mungkin. Tapi kata Pak Gun, Loli akan dapat pacar baru kok gitu loh, ada nanti cowoknya, ada kelihatan gitu loh, nanti ada cowoknya. Kalian penasaran nggak siapa cowoknya?
ciri-ciri seperti apa sih cowoknya Loli. Nah, ntar kita tunggu ya gitu loh. Kabar yang lain lagi nanti kita datang dengan bahasan itu gitu loh. Bocorannya Loli akan dapat pacar baru yang seperti apa. Nah, jadi gitu ya guys ya. Nanti next kita ngomongin tuh tentang cowoknya Loli gitu kan. Cowok barunya siapa dan kayak gimana ciri-cirinya. Oke ya guys ya. Jangan lupa ya guys, tolong buka deskripsi, tolong klik subscribe-nya dong gitu ya. Nanti dapat info-info terbaru dari kita ya gitu ya guys ya. Thank you guys.